Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Faqala ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Fa inna asdaqul hadits kitabullah wa khairu hadiyin hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Jamaah salat Jumat yang insyaallah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan paling utama, mari senantiasa kita mengucapkan rasa syukur kita alhamdulillah, yang mana di kesempatan yang sangat mulia ini, di kesempatan yang berbahagia ini, Allah Ta'ala masih memberikan kita banyak kenikmatan, banyak anugerah dan banyak hikmah, yang mana di siang hari ini Allah Ta'ala masih memberikan kita kenikmatan yang sangat luar biasa, yaitu Allah Ta'ala memberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam, yang insya Allah dengan kedua nikmat itulah kelak kita akan memperoleh jannahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa pula Allah Ta'ala memberikan kita kesempatan sehingga Allah masih menggerakkan hati kita. Allah Ta'ala masih menggerakkan langkah kaki kita dalam rangka li'ilah kalimatillah, dalam rangka menegakkan satu hal, satu kewajiban, yaitu kita melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Tak lupa pula Allah Ta'ala sudah memberikan kita kesehatan, sehingga dengan kesehatan itulah kita masih diberikan keistiqomahan oleh Allah Ta'ala. Fisik kita masih diberikan keistiqomahan dalam rangka menegakkan, dalam rangka menjalankan suatu kewajiban, yaitu melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa sholawat serta salam mari kita senantiasa curahkan kepada junjungan besar kita, suri tauladan kita, sang revolusioner yang selalu kita harapkan dan kita impi-impikan kelak syafaatnya, yaitu baginda besar Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana baginda Rasul sudah membawa zaman jahiliyah atau bisa dikatakan zaman merosotnya akidah akhlak manusia menuju zaman yang mana sudah ada petunjuk, yaitu kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Tak lupa pula salawat serta salam semoga tercurah kepada keluarganya, keluarga beliau yang senantiasa istiqomah dalam mendampingi setiap langkah yang dilakukan oleh baginda Rasul kita, setiap langkah yang dilakukan baginda Rasul kita dalam rangka untuk menyebarkan li'ilah kalimatillah, beserta para sahabat-sahabatnya, beserta para tabi'in, beserta para tabi'ut tabi'in dan ulama, dan sampailah kepada kita yang senantiasa berharap satu hal, yaitu istiqomah kita dalam rangka ibadah kepada Allah Ta'ala, tentunya dengan cara mempelajari dan dengan cara mengaplikasikan apa yang ada di dalam Al-Quran dan apa yang sudah menjadi tuntunan dari baginda Rasulullah SAW. Jamaah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa pada kesempatan yang mulia ini khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan mengajak kepada seluruh jamaah, mari
senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi, tidak ada bekal yang sangat luar biasa, tidak ada bekal yang sangat indah, tidak ada bekal yang sangat berharga yang nantinya kelak kita akan bawa, kelak kita akan bawa di hadapan Allah Ta'ala, yaitu adalah bekal takwa di hadapan Allah Ta'ala. Tentunya kalau melihat hal itu, harta, benda, apapun yang kita miliki selama di dunia ini ternyata kelak tidak akan kita bawa, melainkan hanya satu hal, yaitu apa? Ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, pada kesempatan di siang hari ini Allah masih berikan ketakwaan pada diri kita, sehingga kita diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk menghadiri sholat Jumat secara berjamaah. Inilah anugerah, inilah hidayah, inilah taufik yang tidak bisa dimiliki oleh setiap orang. Karena tentu kita melihat berapa banyak umat manusia yang saat ini menghadiri masjid-masjidnya Allah Ta'ala. Tentu manakala ketika kita itu melihat di luar, masih banyak yang saat ini masih sibuk dengan perniagaannya, masih sibuk dengan urusan pribadinya, masih sibuk dengan urusan perkantorannya, masih sibuk dengan urusan perdagangannya, dan lain sebagainya. Tentunya yang hadir di sini, yang mengikuti sholat Jumat ini merupakan suatu hal yang sangat luar biasa. Inilah yang kelak kita nantikan. Bisa jadi hal terkecil inilah yang kelak akan membawa kita di surganya Allah Ta'ala. Bisa jadi hal terkecil inilah yang akan membuka pintu jannah dari Allah Ta'ala. Karena kita sesungguhnya tidak akan tahu mana toh amalan yang akan mengantarkan kita masuk ke jannahnya Allah Ta'ala. Kita setiap hari sibuk beramal, kita setiap hari sibuk beribadah, tetapi kita tidak tahu mana amalan ibadah kita yang senantiasa diterima oleh Allah Ta'ala. Tentunya manakala sudah diterima oleh Allah Ta'ala, tentunya yang diharapkan adalah kelak inilah yang menjadi kunci untuk membuka pintu jannah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan Jumat yang mulia ini sedikit khatib akan membawakan materi yang tidak lain dan tidak bukan mengingatkan kita kembali kepada sosok baginda Rasulullah SAW. Pada suatu ketika Nabi kita Muhammad SAW, Rasulullah sedang duduk bermajelis bersama para sahabatnya. Ketika itu Nabi pun bertanya kepada para sahabat, "Wahai sahabatku, tahukah kalian siapa makhluk Allah Ta'ala yang paling memiliki iman yang sangat menakjubkan?" Ini adalah pujiannya dari Rasulullah SAW. Iman yang bukan sembarang iman, tetapi apa? Iman yang menakjubkan. Karena apa? Nabi pun bangga dengan makhluk ini. Lalu para sahabat pun menjawab, "Malaikat wahai Rasulullah." Apa kata Rasulullah? "Bukan." Loh, kalau bukan malaikat lalu siapa ya Rasulullah? Akhirnya para sahabat pun berdiskusi, kira-kira siapa ya makhluk yang mendapatkan pujian dari baginda Rasul? Lalu seorang sahabat pun menjawab lagi, "Kalau bukan malaikat ya Rasulullah, apakah kita sahabat-sahabatmu ya Rasulullah yang senantiasa berusaha istiqomah dan mendampingi engkau dalam setiap dakwah engkau? Apakah kita wahai Rasulullah?" Kalau malaikat yang notabene adalah makhluk yang paling mulia, yang hanya menerima perintah dari Allah Ta'ala dan hanya menerima apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Ta'ala tanpa membangkang, itu tidak masuk dalam kategori makhluk yang memiliki iman yang menakjubkan. Apakah kita para sahabat? Apa kata Rasul? Juga bukan. Kalau malaikat bukan, para sahabat bukan, lalu siapa wahai baginda Rasul? Penasaran para sahabat, kira-kira siapa yang memiliki iman yang disebutkan oleh baginda Nabi? Apa kata Rasulullah? "Wahai sahabatku, ketahuilah, mereka yang memiliki iman yang menakjubkan adalah mereka yang hidup setelahku dan mereka beriman kepadaku." Inilah jawabannya dari baginda Rasulullah. Luar biasa. Lalu siapa? Kita bisa menebak. Sepeninggal Nabi dan orang itu masih beriman kepada Allah Ta'ala, yaitu siapa? Yaitu ya kita ini. Kita hidup jauh
dibandingkan masanya dari Rasulullah, tapi kita beriman kepada Allah dan Rasulnya tanpa kita pernah ketemu dengan Rasulullah. Ini yang dikatakan oleh baginda Nabi, karena mereka beriman tanpa bertemu dengan aku, tanpa bertatap muka dengan saya, dan mereka beriman dengan apa? Mempelajari apa yang sudah diturunkan oleh Allah Ta'ala dan mengikuti sunnah-sunnahku, yaitu Al-Quran dan sunnah-sunnahku. Mereka lah yang memiliki kategori iman yang menakjubkan. Inilah yang dikatakan oleh baginda Rasul. Tentunya kita sebagai umat Islam boleh berbangga, boleh. Tetapi apa? Tentunya ada rambu-rambu manakala ketika kita sudah disebutkan oleh baginda Rasulullah. Apakah terus kita bangga, terus kita takabur? Tidak. Melainkan manakala ketika kita sudah disebutkan oleh Rasulullah sebagai orang yang memiliki iman yang menakjubkan, maka tentunya hal itu harus dibarengi dengan amal soleh. Karena tidak mungkin hanya berdasarkan iman saja, tidak. Tentunya apa? Iman dan amal soleh. Ibarat mata uang. Ibarat mata uang. Apabila sebelahnya itu kita blok, yang terlihat hanya sebelahnya, apakah itu masih berlaku untuk kita jual beli, untuk kita membeli sesuatu? Apakah itu masih berlaku? Tentu tidak. Nah, inilah jamaah yang insya Allah dimuliakan Allah Ta'ala. Tentunya ini menjadi peringatan bagi kita. Kadang-kadang apa? Kadang-kadang manakala ketika kita itu memberikan tolak ukur, oh saya orang soleh, saya orang beriman, tapi tolak ukur kita hanya sebatas amal ibadah hablum minallah saja. Dalam hal ini contohnya apa? Manakala kategorinya adalah, oh ya dia sergap sholatnya 5 waktu, oh ya dia rajin berpuasa. Apakah itu cukup? Itu belum. Kalau bisa dipersenkan itu baru 50%. Padahal apa? Amanu wa amilu soleh. Kita beriman dan beramal soleh. Tentunya amal soleh itu adalah urusan hablum minan nas. Kita hubungan kita dengan manusia. Tentunya apa? Tentunya jangan sampai mindset kita kategori orang yang beriman, orang yang beramal soleh itu adalah hanya kaitannya dengan urusan ibadah ritual, tidak. Tetapi apa? Ya tetapi apa? Yaitu dengan ibadah sosial. Karena apa? Ini seperti ibarat mata uang tadi, satu kesatuan, tidak bisa dilepaskan. Manakala hanya terkumpul dengan satu, berarti kita itu soleh pribadi. Padahal Nabi ketika diutus jelas, ya ayyuhal mudatsir qum fa'andzir. Hai orang berselimut, tangiyo, sampaikanlah kebenaran ini. Berarti kalau kita menyampaikan kebenaran, ya berarti kita apa? Hablum minanas, ibadah sosial kita. Nah, jangan sampai jamaah yang salah dimuliakan oleh Ta'ala, jangan sampai diri kita itu membatasi dalam urusan skala ibadah kita. Kita hanya membatasi, oh ibadah ya urusannya mau sholat, poso, zakat, haji, wes, wong soleh. Itu belum cukup. Kita harus perhatikan ini ibadah sosial kita. Karena apa pesannya Nabi? Pesan Nabi pun ada yang tersurat dan ada yang tersirat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu menghalangi seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Berarti apa? Sholat hablum minallah, keji dan mungkar itu apa? Hablum minannas. Jadi manakala ketika kita itu sudah beribadah kepada Allah Ta'ala, berarti apa? Refleksinya dalam kehidupan sehari-hari, tentunya amal-amal keseharian kita juga terkontrol. Nah, kalau amalan kita sehari-hari tidak terkontrol, ya perlu dicek lagi. Sholatnya bagaimana? Jangan-jangan sholatnya karena sesuatu kan itu. Oh ya, saya sholat biar jadi profesor, saya sholat biar jadi bupati, saya sholat biar jadi DPR, saya sholat biar naik pangkat. Berarti ada unsur-unsur kepentingan. Ini tidak boleh. Karena sekali lagi, manakala ketika kita itu ibadah, kepentingan kita hanya satu, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ibadah sosial adalah pelengkap dari ibadah ritual kita. Sehingga apa? Sehingga kita memberikan kesempurnaan dalam ibadah kita. Nah, ibadah sosial seperti apa ya? Seperti yang dikabarkan oleh Nabi. Bagaimana hubungan kita dengan sesama teman kita? Bagaimana hubungan dengan tetangga kita? Sudah perhatian belum? Apa kita hanya ngurusi urusan kepentingan pribadi kita saja? Oh, yang penting aku sholat, tonggo kurang sholat sebentar. Loh, bukan seperti itu. Yang penting aku sholat, kanca kurang sholat sebentar. Loh, bukan seperti itu.
Makna dakwah itu dakwatan mengajak itu loh. Minimal apa? Kita ajak, ayo mari kita sholat. Kalau kita tidak bisa, belum terbuka hati kan, ya kita doakan, ya Allah berikanlah hidayah pada orang itu untuk senantiasa segera melaksanakan ibadah kepada Engkau ya Allah. Kita doakan, selemah-lemah kita itu ya kita mendoakan saudara-saudara kita, sehingga kita memperoleh suatu bentuk ibadah yang sempurna. Karena apa? Kita tidak membatasi pola pikir kita dalam urusan ibadah. Urusan hanya sekedar urusan sholat ngaji, tidak. Ibadah sosial ini yang kadang-kadang tidak mendapat perhatian porsi yang cukup. Kita acuh tak acuh pada teman kita, acuh tak acuh pada saudara kita. Kita tidak mau, tidak peduli. Oh ya toh gua kujik ngeleh, tetangga saya kelaparan, ada yang miskin. Kita jarang sekali tersentuh dalam hari itu. Lah, bagaimana dengan yang disiratkan oleh Nabi tadi? Inna sholatan hanya fasiq wal munkar. Ini sinyal pada kita sebagai orang yang mengikuti Nabi. Ini sinyal urusan sosial ya perhatekno. Jangan hanya ngumpul urusan ibadah toh. Insya Allah manakala ibadah ritual dan sosial kita menjadi satu, insya Allah kita akan memperoleh derajat. Insya Allah ya Pak insanul kamil, menjadi manusia yang sempurna. Minimal yang menjadi contoh kita adalah para sahabat. Kalau kita mendekati Nabi sudah tidak mungkin, karena Nabi ketika berbuat salah ditegur langsung oleh Allah Ta'ala. Kalau sahabat ditegur oleh Nabi, sedangkan kita orang yang hidup jauh sepeninggal Nabi, berarti apa? Ya kita manakala ketika kita berbuat kesalahan, ya kita bermuhasabah, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, dan senantiasa kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnahnya baginda Rasulullah. Jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tentunya dari hadis yang awal tadi memberikan kita hikmah yang sangat luar biasa. Yang mana yang pertama adalah tentunya kita perlu bangga sebagai umat Islam. Oh, ternyata jadi wong Islam ini penak tenan. Karena apa? Disanjung oleh baginda Rasul. Ya, disanjung oleh baginda Rasul. Yang kedua, tentunya dalam urusan ibadah kita tidak nguklun atau kita tidak hanya terpatok dalam urusan ritual saja. Yang penting aku sholat. Tidak. Tapi ingat, ibadah sosial ini penting. Nabi itu selama hidupnya dia memberikan makan fakir miskin, dia memberikan makan anak yatim piatu, dia memberikan fasilitas bagi orang yang istilahnya berkeluh kesah. Nah, kita perlu mencontoh hal itu agar apa? Ibadah kita sempurna. Kalau salah satunya tidak ada, apakah bisa dikatakan sempurna? Ya tidak. Seperti mata uang tadi, yang separuh itu kita hilangkan, apakah yang separuh saja bisa untuk membeli sesuatu? Tentunya tidak, butuh penyempurna. Karena apa? Sekali lagi kita ibadah pada Allah Ta'ala itu dalam rangka apa? Meraih ridhonya dari Allah Ta'ala. Tentunya kalau kita itu mendapatkan ridhonya, kita bangganya luar biasa. Karena apa? Ini gerbang pertama kita kelak memperoleh tiket, yaitu surganya dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jamaah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, demikian sedikit apa yang dapat saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini mampu menggugah hati kita. Tentunya dalam rangka apa? Dalam rangka ibadah sosial kita ini yang lemah pada diri kita. Ini yang sangat lemah pada diri kita. Bagaimana empati kita pada saudara-saudara kita, bagaimana empati kita pada keluarga kita, bagaimana empati kita kepada teman-teman kita. Kadang-kadang ini yang tidak ada. Kadang ada kasus itu, ketika ada orang kecelakaan tidak segera ditolong, malah apa? Dibuat selfie, macam-macam, dibuat konten, dibuat vlog, dibuat dan lain sebagainya. Apakah itu yang dinamakan ibadah kepada Allah Ta'ala? Apakah sebatas itu? Apakah ibadahnya sebatas kita sholat, ngaji? Ya tidak, ternyata ibadah sosialnya juga penentu bagaimana kualitas ibadah kita, kualitas spiritual kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jamaah yang insya Allah dimuliakan Allah Ta'ala, demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim innahu wal ghafurur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid birahmatika ya arhamar rahimin.
Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa ma yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma aini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma firli dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma sholil muslimin fi Indonesia. Allahumma sholil muslimin fi Indonesia. Allahumma sholil muslimin fi Indonesia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.